Halo Sobat Sehati seputar edukasi dan literasi. Hari ini bertemu lagi bersama saya Susanti, dan hari ini kita bertemu dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan Universitas Sarimulya, Ibu Dr. Adriana Palimbo, SSIT MK CIRR. Selamat datang Ibu. Terima kasih Ibu Wakil Dekan Fakultas Kesehatan, Bu Susan ya, akrabnya dipanggil. Terima kasih sudah diundang di podcast. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehati. Ya baik, sehat. Sehat ya Bu ya. Jadi Bu Adri ini teman-teman adalah Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan ya, di mana dalam prosesnya tentu saja beliau yang menggaungi begitu kegiatan kemahasiswaan di Universitas Sarimulya. Ibu mungkin boleh diceritakan nih Bu, bagaimana sih sebenarnya peran kemahasiswaan dalam saat ini kan kita sudah masuk di era digital nih, bagaimana bidang kemahasiswaan bisa menyiapkan mahasiswa untuk menyiapkan diri di bidang digital terutama. Ya, jadi mungkin kita mulai dari konsep ini ya. Apapun disiplin keilmuan sebagai konsep dasar masing-masing bidang atau pilihan, tentunya kita juga di era digitalisasi 4.0 ini, peran kita ya memang memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya, karena ini menyangkut IT ya, teknologi. Jadi memang sebagai ya suatu keterampilan yang memang wajib dimiliki ya, oleh semua bidang ilmu, profesi apapun, karena memang ya keterampilan ini kan memang ya salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh mulai dari abad 21 milenial dan juga sekarang Gen Z ya yang sedang menggunakan ini. Dan memang bukan cuma monodisiplin ilmu aja, tapi memang harus didukung dengan kemampuan digitalisasi, karena kalau enggak kita tidak bisa berwawasan global. Betul. Sekalipun kita berasal dari sesuatu yang memang benar-benar lokal yang kita angkat utamanya untuk mahasiswa di Kalimantan. Jadi memang kreativitas dan inovasi supaya bisa muncul, bisa teroutput, ya memang kita tidak bisa pungkiri. Oke. Ini memang sangat penting. Manfaatkan digitalisasi ini juga iya sangat penting. Namun kita harus menguasai itu, tapi bukan digitalisasi yang menguasai kita ya. Iya betul. Macam-macam istilah lagi, ada FOMO lah dan seterusnya. Itu enggak. Tapi ini terkait dengan bahwa mahasiswa memang dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan, utamanya karakter building. Kalau karakter building mental sudah kuat, prestasi-prestasi dan apapun yang kita harapkan ya tentang keunggulan mereka bersaing sebagai SDM yang benar-benar memiliki kemampuan ya soft skillnya, hard skillnya lah. Udah lepas dari universitas dia jadi lulusan, dia siap kerja di sana, karena di luar sana semua aspek keterampilan itu ada dan memang tantangan, dan kita yang harus siapkan ini semua. Oke, siap Bu. Baik. Jadi memang dari mahasiswa kita sudah harus siapkan ya, Bu ya. Termasuk untuk yang bidang kesehatan khususnya, karena fakultas kesehatan ya Bu ya, nggak bisa lepas tuh baik jurusan keperawatan, kebidanan, semuanya digitalisasi. Mesti digitalisasi ya Bu Susan, karena apa juga saat ini keilmuan itu, sains adalah dasar dan body knowledge kita. Tetapi menerapkan dan memanfaatkan teknologi atau apapun itu, dia yang terkait dengan digital, karena levelnya masyarakat dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya dia memerlukan bahwa kita yang sarjana yang memang menguasai sains aja, tapi apa kebutuhan di masyarakat. Nah, di sana sini bergerak sedikit alat canggih-canggih semua ya Bu. Ya, itu misalnya karena kita di kesehatan ya, seperti itu. Kita mau health education saja tidak lagi kita yang konvensional, tapi ada banyak macam cara. Betul Bu. Game-game dan apapun itu yang terkait dengan ini semua dengan cara-cara begini aja. Iya Bu. Betul. Tenaga kesehatan dia harus menguasai, karena cara ini yang paling disenangi oleh
pasar, dan masyarakat. Oke, betul Bu. Boleh nggak Bu diceritakan sedikit kira-kira dalam menunjang hal tersebut atau kegiatan kemahasiswaan apa saja nih yang ada di Universitas Harimulya Bu? Ya, mantap sekali nih. Memang saat ini ya pertanyaan Bu Susan ini bagus sekali, tepat sekali. Mengapa kementerian juga menyuguhkan universitas maupun institusi pendidikan sebuah paket? Jadi sebenarnya ini ya namanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bekali juga dengan kemampuan dan kompetensi dan kapasitas yang harus memang siap ya, yang harus siap dan ini. Nah, akhirnya juga kalau di bidang kemahasiswaan memang selain kita memberikan layanan kepada mahasiswa, ya layanan itu ya bisa tentang layanan kesejahteraan itu, kesehatan bisa, beasiswa kan juga ada, kemudian juga layanan-layanan yang ini ya. Jadi beasiswa kesehatan ya termasuk dengan BPJS ini kita lagi upayakan kan bagi mahasiswa yang belum. Nah, itu untuk layanan yang memang termasuk kewirausahaan. Berikan peluang ke mereka sebanyak-banyaknya untuk berwirausaha. Karena apapun bidangnya, ilmu, apapun profesinya, salah satu soft skill juga yang harus dimiliki di era sekarang ya berwirausaha, entrepreneur. Harus dimiliki oleh semua ini ya SDM harusnya. Kalau ini Bu, UKM bagaimana Bu? Nah, kemudian kalau UKM ini kan ya ini yang mewadahi bahwa minat bakat seseorang pasti ada dan berbeda-beda. Sehingga memang kita sampai tahun sekarang yang sudah bervariasi sekitar 22 ya Bu. Benar, 22 UKM. Jadi ya mahasiswa difasilitasi dengan itu. Jadi mereka masuk ke jalur-jalur bahwa mungkin dia tidak berbakat tapi berminat, ya. Mungkin juga ada yang juga berbakat di situ tapi dia mau coba minat yang lain untuk mengembangkan ininya, boleh saja. Jadi mereka daftar di situ. Nah, UKM inilah yang memang kalau di kalender kita setiap hari Rabu, Bu. Ya. Dan kemudian juga sampai saat ini kalau untuk hitungan capaian presentasi dan ini semua mereka juga adalah bibit-bibit yang memang menjadi yang ikut kompetisi ya, lomba-lomba dan apapun. Dan memang ini benar-benar sangat mendukung capaian universitas juga, fakultas dan prodinya masing-masing karena prestasi mahasiswa teroutput. Oke, ya. Berarti poin kuncinya adalah ujungnya adalah prestasi ya Bu ya, prestasi. Seberapa penting sih Bu sebenarnya prestasi mahasiswa itu bagi perguruan tinggi atau bagi mahasiswa sendiri Bu? Nah, kalau bagi perguruan tinggi ya tentunya mutu. Kualitas berasal dari kinerja. Jadi kinerja ini hasil kita berproses karena memang pembelajaran itu bukan hanya pembelajaran yang hard skill aja, penguasaan knowledge, tapi keterampilan skill dan juga skill ini ada dua, ada hard skillnya, ada soft skillnya. Jadi misalnya kemarin anak kebidanan ya, dia IPK-nya bagus, dia keterampilannya bagus di rumah sakit, attitude, behavior-nya semua ini loh, tapi ternyata dia juga adalah pemenang Pilmapres. Apa yang dia kuasai di sana? Dia public speech, dia English dan seterusnya lah. Jadi inilah skill yang memang benar-benar dimiliki oleh seseorang. Itu penting sekali sehingga memang menunjang. Nah, ternyata memang dia adalah pemenang Pilmapres sekalipun untuk sarjana di tingkat kita ini ya, tingkat LDikti. Tetapi kita kan berhasil lolos masuk di tingkat diploma, di tingkat nasional diplomanya ya, di 2024 kita masuk di tingkat nasional. Nah, itu yang dikatakan, padahal mereka dari awal semester itu dia mempelajari beberapa UKM, bisa saja diambil dengan layanan ini dan memang mungkin English dia asah di situ. Nah, ini salah satu runut dia jadinya, oh ini anak dari semester 1 akhirnya dia ikut udah menang-menang juga. Menang-menang ya Bu ya, akhirnya terkumpul lah dia
Itu salah satu sebenarnya bahwa memang benar-benar ini prestasi mahasiswa ya untuk universitas terhitung dia masuk di Simkat Mawa. Simkat Mawa naik kita. Dan untuk saat ini mungkin bisa kami sampaikan bahwa di tahun 2024 posisi Universitas Harimulya untuk kinerja Simkat Mawanya kalau setara dengan akreditasi itu unggul. Unggul, wah luar biasa. Unggul itu A ya, dan ya pokoknya unggul. Unggul. Dia tidak ada di atasnya lagi. Dan mudahan ini kita bisa masih mempertahankan ya Bu ya. Nah tentu saja ini berkat prestasi-prestasi mahasiswa untuk diri sendiri. Oke. Dia ini megang sertifikat, megang apapun, dan otomatis skill melekat di dirinya. Betul Bu. Ketika nanti dia bersaing di Dudi, kamu bisa apa? Saya sarjana ini, sarjana ini. Tetapi sebenarnya ya dia kemampuan olahraga, seni, musik atau apapun itu ya kegiatannya sudah itu plus bagi dia. Plus bagi dia ya Bu ya, terutama saat kerja, saat mencari kerja. Dia tenaga kesehatan, dia punya kemampuan lain, public speakingnya bagus, kemampuan bahasa Inggris jelas. Pasti akan dipilih dibanding dengan yang mungkin tidak punya kemampuan lain. Nah, itu bedanya Harimulya ya Bu. Nah, itulah ciri khas pembeda Harimulya seperti itu. Bu, mungkin kalau itu kan dari sisi prestasi. Kalau organisasi, boleh cerita sedikit nggak Bu tentang organisasi mahasiswa? Kan di Harimulya sudah ada di Fakultas Kesehatan, terutama di Harimulya juga sudah cukup banyak jurusan. Mungkin boleh diceritakan tentang organisasi mahasiswanya. Ya, organisasi mahasiswa itu jadi memang penting juga ada mereka belajar di situ dan utamanya bagaimana pengembangan kepemimpinan ya, leadership. Jadi ya nah untuk kita Ormawa, kalau untuk posisi dulu bahwa ini sudah 2 tahun berturut-turut kalau tidak salah kita memang juga adalah ini ya ketua pusat untuk regional di Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan ya. Nah kemudian juga sebenarnya untuk ikut event ataupun juga kegiatan-kegiatan yang memang kalau kegiatan itu kan pasti ada outputnya. Jadi ada yang bentuk prestasi, ada yang bentuk pengakuan, rekognisi sebenarnya. Tapi itu juga memang bisa dikatakan sebagai prestasi. Jadi bisa direkognisi juga ya Bu ya. Dan juga sampai sejauh ini juga kalau secara di internal ke dalam yang mereka yang memang mungkin tidak seberapa kasat mata kita bisa melihat, tapi seakan kemampuan mereka dalam menambah mungkin percayaan dirinya, mungkin dia lebih berani untuk terbuka dan mencoba untuk ini ya karena tidak mudah sebenarnya pribadi per pribadi mengungkapkan ini ya di lingkungannya. Nah, organisasi ini yang paling positif bahwa lingkungan mereka saling memberi dukungan lah. Jadi mulai dari Ormawa tingkat universitas, fakultas, jurusan, prodi dan juga UKM itu Ormawa juga rasanya semua positif dan saling mempengaruhi dalam hal-hal yang ini ya, yang lebih positif, lebih baik lah. Artinya kemahasiswaan itu malah poin-poin positifnya tuh banyak ya Bu ya. Saya ingat dulu waktu kuliah tuh kalau sudah dengar kata kemahasiswaan tuh sudah pasti masalah nih, pasti masuk BP atau apa gitu. Orang takut tanda kutip negatif ya. Pasti salah, pasti apa gitu. Kalau sekarang tidak, bahwa kemahasiswaan atau kampus adalah rumah kedua. Kalau sudah berbicara kata benda rumah, rumah tempat yang nyaman. Istanaku. Jadi diartikan bahwa kemahasiswaan itu berlomba-lomba lah mendatangi ke sana. Ada apa di sana? Kali saya bisa ikut apa? Nah, ikut-ikut inilah semua yang artinya ya soft skillnya yang bisa menunjang kegiatan akademiknya. Jadi non akademik menunjang kegiatan akademik. Oke, luar biasa Ibu. Jadi harus seimbang ya Bu ya, akademik, non akademik. Apalagi sekarang banyak sekali kita mendengar masalah ya mental health ya Bu. Mental health. Jadi memang harus diimbangi tadi di kemahasiswaan, bisa dengan aktivitas UKM dan lain-lain itu sangat membantu mahasiswa. Ibu mungkin kata-kata penyemangat nih Bu, kata-kata penyemangat buat teman-teman mahasiswa untuk bisa
aktif lagi untuk bisa meningkatkan prestasi? Ya, jadi kalau untuk kata penyemangatnya ya lebih ke motivasi. Jadi sebenarnya kita tidak usah takut mencoba, dan utamanya kalau di pembelajaran tidak usah takut untuk salah, ya, karena kita akan mencoba lagi untuk ini. Nah, yang penting untuk mahasiswa jangan pernah kalau jatuh ya bangkit. Jangan pernah merasa bahwa itu sudah berakhir, enggak. Jadi jalannya biasa aja. Berada dimanapun tidak usah takut atau apa, yang penting kita selalu membuka diri aja ya, dan saling mempengaruhi. Kalau menurut saya juga paling senang dengan kata-kata kita saling mempengaruhi, jadi nggak usah takut, itu di lingkungan mana, kali itu semua anak-anak itu, nggak apa-apa, berada di situ, tetapi mungkin kita yang bisa menjadi inspirasi bagi yang lain lagi, dan mungkin juga sebaliknya. Luar biasa, terima kasih banyak Bu Adri hari ini diskusinya. Mudah-mudahan hari ini bisa didengar oleh teman-teman mahasiswa Gen Z, Gen Alpha, yang bentar lagi kita menghadapi Gen Alpha nih Bu. Ya, Gen Alpha. Ya mudah-mudahan yang lahir-lahir ini sudah alfa. Sudah alfa ini Bu. Yang SMP-an mungkin ya itu sudah Gen Alpha. Mudah-mudahan nanti kita tetap semangat Bu, bisa memberikan yang terbaik buat mahasiswa, mencetak generasi-generasi emas yang siap membangun Indonesia. Terima kasih Bu Adri, sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Dadah. Terima kasih.